Dari ketinggian lensa, kita menangkap kontras tajam Indonesia. Hijaunya hutan tropis berdampingan dengan luka terbuka lahan tambang nikel. Disinilah kisah kita berawal, di persimpangan antara kejaran kemajuan ekonomi dan tuntutan keberlanjutan. Sebuah narasi tentang bagaimana bangsa yang kaya akan sumber daya ini berjuang untuk menemukan keseimbangan yang tepat. Melalui perjalanan waktu, nikel telah menjadi lebih dari sekedar mineral. Itu adalah simbol transformasi Indonesia dari negara agraris menjadi negara dengan industri berkembang. Dari ekstraksi pertamanya hingga bagaimana Indonesia mendominasi nikel global, nikel telah menyediakan berbagai macam peluang dan tantangan. Gambar-gambar arsip menghidupkan kembali momen-momen ketika Indonesia mengukir pertama kali dalam kancah industri nikel global. Ya, awalnya dulu sebelum ada pemerintahan sebelum Jokowi ini kan masih menjual ferronikel ya. Nah sekarang di eranya Pak Jokowi mungkin sampai ke depan ini ada namanya program hilirisasi, mendekatkan produk nikel itu dari tambang itu menjadi sampai hampir menjadi produk barang jadi. Melalui proses bukan pyrometalurgi saja, tapi ada produk baru namanya HPAL atau pyrometalurgi ya, HPAL ya. High Pressure Acid Leaching. Nah, jadi produknya itu dia kalau yang produk awal itu menggunakan kadar nikel yang tinggi, itu pyrometalurgi menghasilkan ferronikel ya. Nah untuk yang HPAL ini hidrometalurgi itu mengambilnya kadar nikelnya itu biji nikel itu menggunakan kadar rendah. Jadi yang dikejar di situ produknya ada dua, yaitu nikel sulfat dan kobalt sulfat. Itulah yang nanti untuk baterai kendaraan listrik nasional ya. HPAL ini hidrometalurgi, dia lebih banyak menggunakan cairan. Kalau yang awalnya dulu itu dan terus jalan juga sih itu pyrometalurgi menghasilkan ferronikel itu menggunakan panas. Api dia panas listrik ya. Kalau ini si HPAL ini yang program andalannya Pak Jokowi sekarang ini, ekosistem hilirisasi ini, itu dia lebih banyak menggunakan cairan kimia. Nah, cairan kimia ini bukan dalam bentuk padatan, tapi dalam bentuk selari di campuran air dengan padatan yang masuk ke laut. Ada namanya deep sea tailing disposal. Jadi si selarinya ini kan masuk ke dalam, itu ke laut dalam dia. Itu dipantau misalnya di Weda itu dipantau itu menggunakan robot. Yang signifikan itu adalah dulu waktu masih Antam dengan Vale, yang dijual itu adalah ferronikel. Ferronikel itu dia membutuhkan kadar tinggi. Ya, tadi ingat ini ya, dia membutuhkan kadar tinggi, minimal dia kadar nikelnya itu 1,9. Nah, sementara kadar 1,9 itu, nih misalnya di surface ya, di permukaan ini, tanah ini, di bawah ini adalah bedrock, lapisan terakhir si nikel itu. Nah, posisinya si kadar tinggi itu dia di bawah. Ini bayangin nih, kalau buat ngambil yang kadar tinggi ini kan mesti kupas ini di atas kan. Ini banyak nih, dibuang nih begitu saja. Yang diambil ini kadar 1,9, ketebalan rata-rata 2-3 meter. Sementara yang di atasnya itu bisa sampai 10 meter. Dibuang, waste, yang overburden namanya kalau ditambah waste material. Jadi diambillah si kadar tinggi itu yang dimasukkan ke pabrik ferronikel. Ini nanti ferronikel. Nah, itu yang diambil itu dilaporkan ke kementerian. Sekarang setelah hilirisasi, yang dibuang tadi itu, yang sebelah atas belum dapat yang kadar tinggi, di atas itu kan kadar rendah dulu, makin dia ke bawah makin tinggi kadar tinggi. Nah, yang dibuang tadi ini, itu sekarang yang hidrometalurgi hilirisasi itu yang diambil. Nah, zaman sekarang justru itu yang dicari untuk dapat nikel sulfat dan kobalt sulfat. Konsep hilirisasi bukanlah sekedar jaringan ekonomi. Itu adalah visi ambisius untuk mengubah nikel menjadi barang bernilai tinggi. Dari baterai hingga komponen elektronik lainnya, hilirisasi diharapkan menjadi katalis agar Indonesia bisa naik tingkat dalam rantai pasar nikel global. Namun,
Pertanyaan akan bagaimana proses ini mempengaruhi lingkungan dan masyarakat sekitar menjadi patut untuk dipertanyakan. Jadi pada prinsipnya perusahaan besar yang melakukan investasi yang padat modal itu rata-rata semuanya itu memiliki komitmen yang tegas tentang masalah isu lingkungan. Tetapi tidak dinafikan bahwa ada perusahaan-perusahaan kecil yang skalanya mungkin lokal ya, menengah ke bawah, memang itu kita tidak pungkiri banyak yang rusak. Tetapi untuk secara general pemerintah itu untuk zaman sekarang ini lebih fokus kepada perusahaan-perusahaan besar, apalagi yang perusahaan-perusahaan kecil dulu itu yang kebanyakan merusak lingkungan, begitu selesai menambah terus meninggalkan tanggung jawab yang begitu saja kan berdampak pada lingkungan ya. Dihadapkan dengan kritik yang berkecamuk terkait dampak mata pencaharian mereka, para pemilik tambang tak segan mempertahankan posisi mereka dengan menunjukkan langkah-langkah yang telah mereka ambil untuk praktik berkelanjutan. Pasca menggelontorkan dana yang tidak sedikit bagi investasi teknologi baru dalam upaya pemulihan lingkungan, mereka berargumen bahwa penambangan sejatinya bisa tetap diteruskan dengan cara yang lebih bertanggung jawab. Namun apakah usaha tersebut mencukupi atau tidak, masih menjadi tanda tanya dalam benak berbagai pihak. Pada saat izin itu diberikan, pengusaha itu akan dikejar dengan AMDAL, janjinya ya, pakai tanda kutip ya. Janjinya di dalam AMDAL itu akan dikejar. Jadi per bulan diminta tanggung jawab akan laporannya, kemudian inspeksi ke lapangan, bagaimana apakah mereka mengikuti janji yang mereka sampaikan sebelum ditandatangani kontraknya itu atau belum. Misalnya si tambang itu suatu daerah terbuka, begitu selesai dikerjakan itu mesti direklamasi lagi. Daerah itu harus, mungkin ada lihat di belakang saya ini ya, ada background nih di belakang saya, kelihatan nggak? Nah ini kan daerah bekas tambang nih. Ini selesai ditambang itu langsung dihijaukan lagi. Nah hasil laporan itu akan ditindaklanjuti ke lapangan, benar nggak yang dia laporin. Kalau benar oke, lanjut silakan. Kalau tidak di stop dulu, di polis lain itu nggak boleh ngapa-ngapain. Nah gitu. Jadi sustainability ini tetap terjaga karena pemerintah juga kan istilahnya gimana ya, kita untuk misalnya ekosistem hilirisasi ini kan misalnya dari Eropa, Uni Eropa, dan Jepang itu salah satu persyaratan mereka kita ini bisa bekerja sama itu ya harus menjaga lingkungan itu, kelestarian lingkungan. Mereka rata-rata kalau misalnya dari perusahaan itu tidak menjaga, mereka nggak mau beli. Perusahaan juga kan mengejar ada inisiatif for responsibility mining assurance. Jaminan tambang itu diberikan kepada si kontraktor, harus dikembalikan habitatnya seperti awal. Macam itu, tidak boleh mengganggu biota laut, udara, polusi, bising, dan lain sebagainya. Itu dikontrol semua. Tak ayal, peran pertambangan nikel sendiri terhadap moneter dan fiskal negara memang sangat signifikan. Menyambung argumen narasumber sebelumnya, kami meminjam kacamata ahli ekonomi dalam membongkar potensi ekonomi yang dapat diperoleh dari nikel dan hilirisasinya. Ya, hilirisasi adalah sesuatu yang sebenarnya baik. Ya. Tujuannya sudah lepas dari rencana besar daripada pemerintah untuk dapat menciptakan base industry di Indonesia, itu yang kita sebut sebagai industri dasar. Sehingga industri daripada nikel di kemudian hari ya tidak hanya menjadi raw material, namun dapat berkembang biak menjadi industri-industri lain. Ya, industri baterai, industri lithium, dan berbagai industri. Jadi prospeknya cukup bagus ya. Pengembangan power plant dan sebagainya menyerap tenaga kerja dan berdampak terhadap kehidupan masyarakat secara umum ya. Jadi kalau biasanya penambangan tradisional maka dia hanya pada lingkungan tertentu. Namun jika sudah hilirisasi, tujuannya dalam jangka menengah maupun jangka panjang, dia dapat berkontribusi terhadap perekonomian baik secara makro maupun secara mikro untuk masyarakat yang terlibat di dalamnya. Dan tentu juga dapat melibatkan tenaga kerja, khususnya mahasiswa yang baru lulus dan banyak yang masih belum susah mencari kerja. Ini jadi satu peluang baru ya. Namun kita harus lihat bahwa di dalam konsep ekonomi global kan harus ada keseimbangan ya antara
satu negara dengan negara lain yang mana memiliki advantage terhadap produksi masing-masing. Nah, di situ kita harus benar-benar mampu membuat konsep jangka panjang hilirisasi sehingga tidak segala hal kita monopoli. Karena kalau kita menguasai, kita ingin semua hal di dunia, itu juga akan justru merusak perekonomian negara lain dan akhirnya terjadi ketidakstabilitas secara. Oleh itu ekonomi politik menjadi relevan jika kita berbicara hilirisasi. Tapi tentu industri apapun yang dibangun akan membawa dampak yang besar dan akan dapat menyerap tenaga kerja yang banyak. Dan salah satunya adalah konsep besar. Hilirisasi adalah konsep besar. Dia tidak melihat sesuatu jangka pendek, tapi dalam jangka panjang bagaimana produk daripada penambangan nikel secara tradisional ini dapat menjadi bahan atau barang-barang yang diproduksi di tanah air juga, karena tentu tambang nikel banyak di sini, source-nya di sini, dan akhirnya dapat memproduksi barang baik berupa elektronik dan sekarang renewable energy ya, itu makin relevan masa depan ini. Penggunaan baterai akan luar biasa dan segalanya ya, dan kemudian bahkan proses hilirisasi jika mampu menciptakan industri produksi di dalam negeri di dalam bidang baterai dan selanjutnya, maka di kemudian hari pada waktu yang sama dia akan akan berkembang menjadi city mining, yaitu pada saat dari tambang nikel menjadi baterai pada saat sudah tidak digunakan lagi, maka dia didaur ulang dan diekstrak dan dia kembali menjadi nikel dan kembali menjadi barang baru. Jadi dia itu berputar. Kalau kita bicara dampak ini ada selalu dua hal ya, dampak positif dan dampak negatif. Ada dua sisi yang penting menurut saya. Pertama, penghasilan negara dari sektor hilirisasi ini sebelum dan sesudah dijalankan hilirisasi, itu yang poin pertama dari penghasilan pendapatan negara ya. Yang kedua, pemerintah berusaha bagaimana agar perusahaan-perusahaan itu yang eksis itu memang yang mempunyai kapasitas untuk bisa bersaing secara baik dan benar. Kalau dampak positif tentu banyak ya, karena menciptakan industri baru. Tiba-tiba ada pabrik-pabrik asing maupun lokal bikin bahan akhir ya, atau barang produk akhir daripada penggunaan nikel tersebut, dan ini akhirnya membuka market yang besar. Dan Indonesia cukup serius ya, selaras dengan rencana besar hilirisasi, dia juga menggencarkan penggunaan mobil listrik. Jadi sejalan, jadi visinya itu sejalan. Dan harapannya tentu makin lama makin banyak orang menggunakan mobil listrik misalnya sebagai contoh, atau mesin elektronik yang lain, dan karena sumber yang paling murah bakal di Indonesia dengan berbagai peraturan-peraturan yang ada, maka perusahaan-perusahaan asing juga terdesak untuk membuka pabriknya di Indonesia, baik itu perusahaan internasional maupun transnasional maupun para pemain-pemain baru. Melampaui angka dan grafik, diskusi kami mengupas bagaimana hilirisasi mengubah perekonomian Indonesia dengan menciptakan lapangan kerja dan memajukan teknologi. Namun, di balik optimisme tersebut, terselip catatan hati-hati tentang perlunya pendekatan yang bertanggung jawab. Menyingkap gemerlap pundi-pundi yang dikucurkan hilirisasi, hadir banyak pertanyaan krusial yang kerap luput dari halayak. Apa suara yang dikumandangkan lingkungan pada hilirisasi? Dengan setiap pohon yang ditebang dan lahan yang digali, apa biaya sebenarnya dari kemajuan ini? Apakah kita bisa menciptakan masa depan yang berkelanjutan, atau sekedar menunda membayar untuk kerusakan yang kita sebabkan? Melalui diskusi kami dengan seorang ahli lingkungan, kami mendapat kesempatan untuk mengikuti ulasan yang menggugah tentang konsekuensi penambangan dan hilirisasi terhadap lingkungan. Dampak terbesar
besar yang sering terjadi di area pertambangan maupun di pengolahannya itu kadang terjadinya kalau kita tidak menangani secara benar itu akan adanya terjadinya dampak-dampak lingkungannya. Contohnya dampak lingkungan berpengaruh itu di sungai, di tanah, di udara, di laut itu dampak-dampak lingkungannya. Dulu air itu misalkan di sungai itu bening-bening, jernih. Sekarang itu karena ada kegiatan penambangan atau pengolahan di situ, itu akan terjadinya air itu akan berubah warna seperti keruh, warna kecoklatan, kemerahan, dan juga ada pencemaran itu di tanah. Itu seperti kalau kita ada perbaikan alat, terjadinya kerusakan yang alat di lokasi itu tidak ditanganin atau tidak dibawa ke workshop yang ada memang penanganan di limbahnya. Nah, jadi perbaikan itu karena mengejar fungsi, jadi perbaikan bisa langsung dilakukan di tempat itu. Nah, itu terkadang misalkan ada kebocoran oli atau grease apa segala macam, itu akan jatuh ke tanah dan itu sangat merusak tumbuhan vegetasi di sekitar. Jadi ada beberapa praktek-praktek yang kita lakukan untuk meminimalisasi dampak lingkungan itu di tambang maupun di pengolahannya atau hilirisasi itu. Seperti kalau kita di area pit, di hauling, kita membuatkan penampungan seperti kayak sedimen pond atau settling pond. Jadi kita membuat itu drainase, jadi air yang tercemar itu tidak langsung mengalir ke sungai atau ke laut. Mulai dari hilangnya habitat hingga polusi air udara, dampak hilirisasi membuktikan ketimpangan atensi yang memprihatinkan. Kisah ini tentu tidak lengkap tanpa suara dari masyarakat sekitar tambang. Dari mereka yang hidupnya diperbaiki oleh infrastruktur baru dan pekerjaan, hingga mereka yang merasa kehilangan lebih dari yang didapatkan. Keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keadilan sosial menjadi pusat perdebatan. Yang paling kami khawatirkan itu seperti rusaknya hutan atau gundulnya hutan dan pencemaran laut, di mana sebagian besar masyarakat kami masih menggantungkan penghasilannya atau menggantungkan hidupnya dari hasil berkebun dan hasil penangkapan ikan di laut, yang tentunya semakin hari semakin berkurang dengan adanya kerusakan. Ke laut ini karena dampaknya bukan cuma tanggung jawab perusahaan, tetapi kan berdampak ke masyarakat nelayan, masyarakat setempat. Mungkin begitu si lumpurnya masuk ke dalam, ikannya hilang. Lah, ini kan nelayan mencari ikan di mana. Memang ada sebagian besar masyarakat yang merasakan dampak ekonomi itu semakin baik, seperti contohnya masyarakat yang bisa bekerja di perusahaan pertambangan atau masyarakat yang sekarang juga banyak berjualan di sekitar wilayah tambang. Namun jika dibandingkan dengan dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat sekarang, masih banyak masyarakat tentunya yang merasa dirugikan karena tidak semua masyarakat yang bisa bekerja di bidang pertambangan. Menurut saya masih banyak sih pesan atau pendapat masyarakat yang tidak didengarkan oleh perusahaan-perusahaan pertambangan ini. Bahkan tidak jarang masyarakat harus turun aksi demonstrasi di lokasi pertambangan hanya untuk menyuarakan pendapat mereka agar didengarkan. Di tengah pertentangan antara industri, pemerintah, dan masyarakat, usaha mencari titik tengah yang berkelanjutan tidak letih digencarkan. Melalui dialog kerjasama, semua pihak berusaha untuk merumuskan strategi yang memastikan kemakmuran ekonomi tidak datang dengan harga yang tidak bisa dibayar oleh lingkungan dan generasi mendatang. Harapan muncul melalui inovasi teknologi yang menjanjikan penambangan lebih bersih dan efisien. Dari teknik pemulihan tanah hingga pengolahan limbah yang lebih baik, langkah kecil ini bisa berarti perubahan besar dalam cara kita berinteraksi dengan planet ini. Game changer yang lain di lingkungan itu sebenarnya karena di tambang ini ada dua masalah yang paling krusial, itu yang di darat sama yang di laut. Kalau yang di darat ini sebenarnya game changer-nya nggak terlalu nampak karena itu lakukannya sama dari masa saya. Nah, yang game changer-nya itu sebenarnya ada di laut.
karena tidak semua perusahaan sanggup seperti itu. Kebijakan pemerintah menjadi titik fokus menentukan arah masa depan hilirisasi Indonesia. Dengan regulasi yang ketat dan dukungan inovasi, pemerintah memiliki kekuatan untuk membimbing industri nikel menuju praktik yang lebih berkelanjutan dan adil. Harapan kami terhadap pemerintah agar supaya lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan dibanding memperhatikan kepentingan para investor atau pemilik perusahaan pertambangan. Sebenarnya perusahaan itu kadang keterbatasan kita untuk pelestarian lingkungan ini sebenarnya terkadang terhambatnya kita oleh undang-undang. Jadi ada limbah-limbah yang memang ini yang dapat mencemar lingkungan itu tidak bisa mengelola karena itu ada izin khusus untuk mengelola limbah itu. Nah, terkadang perusahaan itu sudah mengajukan untuk proses perizinan, itu kadang terlambat atau susah mendapat izin dari pemerintah. Kebijakan pemerintah sebenarnya ada beberapa di tiap daerah itu memang pemerintah itu sangat mendukung tentang pelestarian lingkungan. Cuman terkadang keterbatasan anggota dari pihak pemerintah itu kurang memantau ke lapangan. Melihat lebih luas, Indonesia berada dalam posisi unik dalam panggung global, dengan kesempatan untuk memimpin produksi nikel yang berkelanjutan. Tantangan internasional dan tekanan untuk inovasi membuka jalan bagi Indonesia untuk menetapkan standar baru dalam industri pertambangan. Si menarik masa depan industri nikel. Dengan kemajuan ini, Indonesia berpotensi untuk tidak hanya memimpin dalam produksi nikel, tetapi juga dalam praktik berkelanjutan, menginspirasi dunia dengan contoh nyata dari kemajuan ekologis. Yang saya lihat di lapangan beberapa lama ini, ada yang memang kebanyakan kemajuan dari zaman beberapa lama itu, mulai ada kemajuan inovasi itu mulai meningkat, mulai maju, dan memang pertambangan nikel di Indonesia ini adalah penambangan termasuk terbesar di dunia. Jadi memang sangat dibutuhkan juga ini nikel oleh dunia gitu untuk keberlangsungan sumber daya tenaga untuk manusia toh. Jadi memang kedepannya industri nikel di Indonesia ini memang sangat maju. Jadi seperti pengolahannya kayak dihilirisasinya itu di pabrik-pabrik sudah mulai banyak inovasi yang dari luar juga membantu untuk pengolahan limbahnya dan segala macam. Di penghujung narasi ini kita dihadapkan pada pertanyaan terbuka. Bagaimana masa depan nikel Indonesia akan terbentuk di antara harapan kemajuan dan kebutuhan keberlanjutan? Jawaban pertanyaan ini ada di tangan kita, tergantung pada warisan apa yang akan kita tinggalkan. Ya, saya rasa nikel ke depan ini kan cerah ya. Minimal 50 tahun ke depan masih cerah sekali. Karena ya memang kebutuhan dunia akan nikel ini kan luar biasa besar ya. Sekarang si fosil ini, biofosil ini, diesel, bensin, solar, dan minyak tanah dan lain-lain itu kan unrenewable source. Jadi ada limitnya, ada waktunya. Perkiraannya itu 2045, 2060 itu sudah nggak efektif lagi, sudah nggak ada lagi barang itu ya. Nah ini sekarang, ini kan transisi di penggantian nih dari biofosil itu ke mineral. Salah satunya apa? Nikel ini. Tengoklah sejenak di sekitar kita dan renungkan apa yang sebetulnya tanggung bangsa ini pertaruhkan. Dalam perlombaan kemajuan peradaban, jangan sampai kita melupakan bakti pada bumi pertiwi dan mengikir warisan yang menjadi hak generasi yang akan datang. Isu ini bukanlah pertarungan hitam putih antara alam dan uang, di mana kita dipaksa memilih salah satu pihak semata. Alih-alih menjadi sumber konflik, kita dapat memanfaatkan hilirisasi sebagai momentum yang membuktikan bahwa kemajuan ekonomi dan kelestarian alam dapat berjalan seiring. Menjaga stabilitas itu penting, baik itu stabilitas nasional, stabilitas regional, maupun global. Tinggal dari kita nih, bagaimana yang sudah bagus itu menjadi lebih bagus. Cerita ini sejatinya hanyalah satu dari sekian banyak bab yang menyusun histori kemajuan Indonesia kelak. Dalam narasi Nikel Indonesia, setiap dari kita memegang pena yang dapat menentukan arah masa depan bangsa. Mari torehkan kisah di mana potensi kemakmuran dan keberlanjutan bisa berjalan bersama.